Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan pada tugas buton kali ini, yaitu tentang sambungan lewatan tulangan. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama-tama ada saya sendiri, Kalista Putri Azara. Yang kedua ada Mita Widiarti. Yang ketiga ada Alverdin Purba. Yang keempat ada Diananda. Yang kelima ada Fitriani Nur Hasanah. Yang keenam ada Dian Elisha Batubara. Dan yang ketujuh ada Muhammad Aldo. Di sini kami akan menjelaskan tentang yang pertama, definisi sambungan dan jenis sambungan dalam pengulangan. Yang kedua, kenapa perlu sambungan. Yang ketiga, apa itu sambungan lewatan, kenapa disebut lewatan. Dan yang keempat, kondisi dalam sambungan lewatan. Yang kelima, contoh kasus. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Diananda. Pada Diananda, dipersilakan. Oke, baik. Jadi apa itu sambungan? Menurut definisinya, sambungan atau penyambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk mentransfer gaya secara efektif di antara batang dan tulangannya. Secara umum, terdapat 3 sambungan penulangan yang sering digunakan, yaitu sambungan lewatan, sambungan mekanis, dan sambungan las. Dan untuk kali ini, kami akan menjelaskan lebih lanjut tentang sambungan lewatan. Kenapa perlu penyambungan? Dan apa pendapat saudara jika melihat bangunan gedung 10 lantai di atas? Jadi, bisa kita lihat pada gambar di slide ini, terdapat bangunan gedung 10 lantai, di mana untuk penggunaan besinya, itu sudah pasti ukurannya lebih dari ukuran pabrikan atau 12 meter. Maka dari itu, diperlukanlah itu penyambungan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk pembahasan kenapa perlu besi tulangan. Untuk besi tulangan sendiri adalah besi tulangan yang digunakan dalam struktur beton bertulang yang umumnya difabrikasi dengan ukuran panjang 6 meter sampai 12 meter. Namun bisa lebih panjang dari itu apabila proyek konstruksi membutuhkan spesifikasi khusus untuk besi tulangannya pada proyek. Untuk besi tulangan yang panjang atau melebihi ukuran 12 meter biasanya digunakan untuk bangunan yang panjang ataupun bangunan yang tinggi seperti jembatan. Pertimbangannya adalah untuk faktor waktu, biaya transportasi ketika kita ingin mengangkut besi tulangan ke daerah proyek konstruksi. Tentu memerlukan akomodasi yang memadai dan juga transportasi yang bisa digunakan untuk mengangkut barang tersebut. Sehingga biasanya yang digunakan adalah ukurannya 6 meter hingga 12 meter untuk besi tulangan. Ya, tulangan ini juga di lapangan biasanya akan dipotong ataupun dibengkokkan. Biasa kita lihat itu adalah tulangan sengkang dan juga tulangan tumpuan. Biasanya untuk detail tulangan ini dibutuhkan dalam suatu struktur beton bertulang. Biasanya panjang tulangan yang dibutuhkan di lapangan melebihi ketersediaan panjangan tulangan fabrikasi yang tersedia, sehingga perlu dilakukan yang namanya penyambungan. Dan terlihat pada gambar di bawah ini merupakan sambungan dari balok dan juga kolom, di mana dia memiliki tulangan sengkang yang biasanya dipakai sesuai SNI 2879 tahun 2019, yaitu sebesar 135 derajat dibengkokkan ke dalam. Itu untuk menjaga ketahanan, memperkuat strukturnya, dan juga bisa memberikan kenyamanan pada struktur. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, selanjutnya akan membahas tentang pengertian sambungan lewatan dan mengapa disebut dengan lewatan. Sambungan lewatan merupakan sebuah sambungan yang digunakan untuk menyambungkan dua batang tulangan secara tumpang tindih. Mengapa disebut lewatan? Itu dikarenakan metode penyambungan batang tersebut disusun secara tumpang tindih pada panjang tertentu yang disebut dengan panjang lewatan. Lewatan ini juga memastikan gaya tarik atau tekan dan dari suatu batang dapat diteruskan ke batang yang lain melalui gesekan dan tekanan. Selanjutnya ada dua kondisi dalam sambungan lewatan. Ya, yang seperti yang sudah disinggung dalam slide sebelumnya, bahwa terdapat dua kondisi dalam sambungan lewatan ini, yaitu yang pertama ada sambungan lewatan tarik yang
di mana sambungan lewatan tarik itu adalah sambungan yang dirancang untuk menahan gaya tarik yang bekerja pada batang tulangan. Lalu konteksnya dari sambungan lewatan tarik ini biasanya terjadi pada area elemen beton yang cirinya itu yang pasti beton bertulang. Ya mungkin izin lanjutkan. Tadi sampai di konteks dari sambungan lewatan tarik. Selanjutnya ada sambungan lewatan tekan, yang dimana definisinya itu sambungan lewatan yang dirancang untuk menahan gaya tekan yang bekerja pada batang tulangan, dan konteksnya itu terjadi pada elemen beton yang mengalami beban tekan, seperti bagian atas balok yang tertekan atau kolom tekan. Perbedaan utama antara kedua kondisi terletak pada jenis gaya yang diterima, tarik atau tekan, serta panjang lewatan yang diperlukan. Desain sambungan harus memperhatikan kondisi ini untuk memastikan kekuatan sambungan sesuai dengan kebutuhan struktural. Baik, selanjutnya di sini ada sambungan lewatan kondisi tarik. Dalam kondisi tarik terdiri dari dua kelas, yaitu sambungan kelas A dan sambungan kelas B, di mana untuk keduanya sesuai dengan SNI 2847 tahun 2019 pada pasal 255.2 disebutkan bahwa 1. Sambungan kelas A LS minimum sama dengan 1,0 LD dan tidak kurang dari 300 mm. 2. Sambungan kelas B LS minimum sama dengan 1,3 LD dan tidak kurang dari 400 mm. Dapat dilihat pada tabel ini bahwa AS terpakai per AS perlu sepanjang sambungan lewatan. Jikalau nilainya lebih dari 2, maka maksimum presentasinya di sini ada 50% dan 100%. Tipe sambungan lewatannya untuk 50 yaitu kelas A dan 100 itu ada kelas B. Sementara untuk dengan nilai kurang dari 2, maksimum presentasinya itu ada pada semua kelas, dengan tipe sambungan lewatannya itu ada di kelas B. Selanjutnya sambungan lewatan kondisi tekan. Sesuai pada pasal 255.1 SNI 284 tahun 2019 disebutkan dua syarat untuk sambungan lewatan kondisi tekan, yaitu pertama, untuk EPA 420 MPa dengan LSC lebih dari 0,071 FYDB dan tidak kurang dari 300 mm. Yang kedua ada FY lebih besar dari 420 MPa dengan LSC 0,13 FY sampai 24 dB dan tidak kurang dari 300 mm. Dan untuk nilai kuat tekan beton yang kurang dari 21 MPa, maka panjang lewatannya harus dinaikkan sebanyak sepertiganya. Sambungan lewatan ini tidak boleh digunakan untuk besi dengan diameter lebih besar dari 36 mm. Baik, terima kasih teman-teman. Sebelumnya izin di sini kita ngambil contoh kasus satu aja sesuai dengan materi yang Bapak berikan kepada kami kelas RD, di mana contohnya di sini adalah hitunglah panjang sambungan lewatan untuk tulangan tarik bawah yang terdiri atas besi tulangan sebanyak 8 dengan diameter 25 yang dipasang dalam 2 baris dengan spasi bersih yaitu 65 mm dan tebal selimut beton bersih yaitu 40 mm. Di mana untuk terdapat 3 kasus. Yang pertama, kasus A yaitu jika 3 tulangan disambung dan AS terpasang dibagi dengan AS perlunya itu lebih besar dari 2. Yang kedua adalah B, jika 4 tulangan disambung dan AS terpasang dibagikan dengan AS perlu itu lebih kecil dari 2. Dan yang ketiga yaitu C, jika semua tulangan disambung di lokasi yang sama dengan mutu beton F aksen C 35 MPa dan F yield-nya yaitu 400 MPa. Next. Baik,
untuk besi dengan diameter 25, dB-nya itu bernilai 25 mm, dan untuk besi T, besi E, dan besi S atau gamma T, gamma E, gamma S itu bernilai 1. Nah, ini dari mana datangnya? Yaitu dari tabel yang ada pada SNI 2847 tahun 2019. Misal di sini kita ambil KTR sama dengan 0. Kenapa KTR sama dengan 0? Agar memudahkan perhitungan. Yaitu dimana kita ambil rumus LD yang udah dijelaskan di slide sebelumnya juga, yaitu LD sama dengan F yield dibagi dengan 1,1 kali gamma dikali akar dari F aksen C dikalikan dengan nilai gammanya dibagikan dengan CB atau selimut beton ditambah dengan KTR dibagikan dengan DB terus dikalikan dengan DB. Maka kalau kita aplikasikan LD per LB-nya didapatkanlah hasilnya itu LD senilai 950,75 mm atau kita ambil yang mendekati aja yaitu 1000 mm. Next. Maka kita kembali ke kasus awal. Pertama, kondisi A, di mana jika tulangan disambung dan AS terpasang per AS perlu itu lebih besar dari 2. Seperti yang udah kita tahu ya, bahwasannya jika 3 tulangan disambung, artinya ada 3 tulangan gitu ya, yang disambung secara bersamaan, 1, 2, 3, dan satu lagi tidak disambung karena kita tadi menggunakan 8 tulangan kan yang disusun secara 2 baris, artinya satu baris itu ada 4. Kemudian maka itu masuk ke dalam sambungan kelas A seperti yang sudah dijelaskan rekan kami tadi yaitu Dian. Maka sudah jelas persentase tulangan yang disambung adalah 50%. Di mana untuk persentase sambungan 50% rumusnya adalah LST itu sama dengan 1,0 dikali LD. Maka kita buat yaitu 1,0 dikalikan dengan nilai yang kita dapat tadi yaitu 950,75, yaitu nilainya adalah 950,75 mm. Atau sebenarnya bisa kita bulatkan ke atas atau mendekati yaitu 1000 mm. Di mana ini jelas memenuhi syarat pada SNI yang sudah disebutkan rekan kami tadi juga, yaitu tidak kurang dari 300 mm. Jadi jika kita lihat gambar ya, di sini ada dua besi ya yang saling overlap atau tumpang tindih. Maka si LD ini bernilai 950,75 mm atau 1000 mm. Ya. Oke, next. Kemudian yang kedua, kondisi kedua yaitu kondisi B, di mana jika 4 tulangan disambung dan AS terpasang per AS perlu lebih kecil dari 2. Sama seperti analoginya atau ilustrasinya yang tadi, maka ada 4 ya, 1, 2, 3, dan 4 tulangan yang disambung. Maka udah pasti ini adalah disambung 100%, maka itu digunakan sambungan kelas B, di mana untuk rumusnya sendiri yaitu LST itu adalah 1,3 kali LD. Dimana LD-nya tadi kan kita anggap untuk memudahkan perhitungan ya kita ambil aja 1000 gitu. Sebenarnya 1,3 kali 950,75. Cuman biar memudahkan perhitungan angkanya biar enak kita ambil 1000. Yaitu 1,3 kali 1000 adalah 1300 mm. Maka jelas sudah memenuhi syarat yang ada pada SNI yaitu tidak kurang dari 300 mm. Oke, next. Nah, yang ketiga adalah kondisi C, di mana jika semua tulangan disambung di lokasi yang sama dengan mutu beton FC aksen 35 MPa dan F yield 400 MPa. Sama seperti kondisi B, sudah pasti menggunakan sambungan kelas B, di mana nilai LST itu adalah 1,3 dikali LD, yaitu 1,3 kali 1000, 1300 mm. Maka panjang lewatannya antara besi satu dengan besi yang lain itu adalah senilai 1 meter atau 1,3 meter atau 1300 meter. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih teman-teman. Itulah presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.